Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, program Yesus Kuatku kembali bersama dengan kita semua. Dan mari, sebelum kita dengar renungan firman Tuhan hari ini, saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau dengar lagi firman-Mu. Firman-Mu itu yang menuntun kehidupan kami lewati sepanjang hari ini lagi Tuhan. Urapi kami semua, urapi hati kami, agar kami terima firman-Mu ini, kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami akan terima firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca satu ayat dengan tema di hari ini adalah berbelas kasih. Dalam kitab Injil Matius 15, pasal 15 di ayat yang ke-32, mari kita baca bersama-sama. Perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab di situ mengatakan Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat yang ke-32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini menceritakan bagaimana Yesus dengan bekal 7 roti dan beberapa ikan kecil memberi makan kepada kurang lebih 4.000 orang. 4.000 orang itu laki-laki, belum termasuk dengan wanita dan anak-anak kecil. Nah, kalau kita perhatikan dalam seluruh ayat dari pasal 32 sampai 39, kita bisa perhatikan bagaimana Yesus fokus kepada kebutuhan jasmani juga. Yesus selain dia memberikan soal kerohanian, kebutuhan rohani, tapi Yesus perhatikan juga kebutuhan jasmani bagi para pengikutnya. Tentu saja kita dapat melihat bagaimana tiap orang itu pasti butuh makan dan minum untuk kelangsungan hidup. Kita semua pasti demikian, saudara-saudara ya. Nah, tergerak oleh belas kasihan. Ya, tema kita hari ini adalah berbelas kasih. Oleh sebab itu, tergerak oleh belas kasihan, Yesus bertindak untuk memenuhi kehidupan pengikutnya. Ya, dalam ayat yang kita baca, di situ ditulis, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Jadi, orang-orang ini sudah 3 hari tidak makan, tidak minum. Ya, bisa dikatakan demikian. Yesus melihat keadaan itu dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Yesus pun bertindak. Saudara ya, inilah belas kasih adalah karakter yang dimiliki oleh Yesus. Yesus sendiri kita tahu hadir dalam dunia ini bagi kita karena kasih Allah akan dunia ini. Untuk menyelamatkan kita semua, untuk menebus dosa kita, dengan cara kita percaya pada Yesus sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada banyak orang, kita lihat ada beberapa contoh yang tercatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu bisa lihat di kisah daripada Matius 14 di ayat mulai ayat 13 saya bacakan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Kita perhatikan ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita lihat tergerak oleh belas kasihan Yesus. Kemudian
kisah dari Matius 20 di ayat 34. Ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Itu semua karena apa? Karena Yesus tergerak oleh belas kasih-Nya. Ada satu contoh lagi. Di Lukas 7 ayat 11-17. Ketika Yesus membangkitkan anak muda yang sudah mati di kota Nain. Karena apa saudara-saudara? Karena tergerak oleh belas kasih. Di ayat 13 dari Lukas 7 itu dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana sosok dari Yesus. Karakter Yesus, sifat Yesus adalah sifat yang penuh dengan kasih. Yesus memiliki kasih itu. Dan Yesus adalah wujud nyata dari sebuah kasih yang terdalam. Pribadi Yesus yang kasih, yang penuh belas kasihan itu harus kita miliki juga sebagai umatnya tentunya, saudara-saudara ya. Kasih itu bukan hanya sekedar kita ucapkan seperti biasa, aku mengasihi, aku mencintai. Tidak, bukan sebatas untuk ucapan saja, tetapi kasih itu harus nyata. Kasih itu harus bertindak. Dan itu yang dilakukan Yesus. Waktu dia melihat orang banyak itu kelaparan, Yesus bertindak. Yesus memperhatikan kehidupan jasmani dari pengikutnya. Kita pun sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengenal Yesus lebih dalam. Mari, kalau kita mau menjadi wujud kita seperti Yesus, kita harus bertindak. Mungkin ada saudara-saudara kita yang butuh perhatian lebih. Tidak cukup kita mendoakan mereka, tidak cukup kita memberikan nasihat-nasihat secara rohani, tetapi kita perlu lihat atau kita perlu perhatikan apa yang mereka butuhkan. Mungkin mereka kelaparan, mungkin mereka butuh sesuatu, mungkin mereka butuh bayar ini, bayar itu. Mereka tidak punya uang. Mari kita tunjukkan dengan belas kasihan kita seperti yang Yesus miliki. Karena tergerak hati oleh belas kasihan. Saudara-saudara, mari di tahun yang baru ini, sepanjang tahun ini Tuhan, saudara-saudara, kita wujudkan kasih itu. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan bertindak. Kita tahu 1 Korintus 13 ayat 4 ada bagian yang mengatakan kasih itu murah hati. Ya, kalau kita punya kasih, kita tentu bermurah hati kepada siapa saja. Ya, kepada sesama kita yang butuh perhatian kita. Bukan hanya dengan ucapan kita, tetapi dengan tindakan yang nyata seperti yang Yesus lakukan waktu dia memberi makan 4.000 orang lebih. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan kita akan lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kalau kami sudah terima firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon supaya kiranya kasih yang ada dalam hidup-Mu itu nyata juga dalam hidup kami. Kami mau berbelas kasih kepada siapa saja. Kami tidak mau hanya dapat bicara, tetapi kami mau bertindak untuk saudara-saudara kami yang lain. Dengan berbelas kasihan, dengan punya kasih yang lebih seperti yang Engkau miliki. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan kami mau lakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Sepanjang tahun ini, kami percaya kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Kami mau akhiri program hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.